Arti dan makna wawasan Viyata Mandala. Wawasan artinya suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Viyata adalah pendidikan Mandala atau tempat dan lingkungan. Viyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur Viyata Mandala adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan. 2. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. 3. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengembang tugas pendidikan. 4. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. B. Sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pandangan hidup atau kepribadian. 3. Hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. 4. Kemampuan berkarya. C. Fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola, siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. D. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah 1. Ada guru dan siswa. 2. Tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar, dan bekerja keras. 3. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. E. Prinsip sekolah. Sekolah sebagai Viyata Mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya faham, sikap, dan perbuatan secara sadar atau tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Sekolah sebagai wadah, lembaga yang memberikan bekal hidup dalam sekolah, intelektual. Namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup. 2. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan ini lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan,
Peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. 3. Sekolah sebagai lembaga dan pelayanan yang adil merata bagi stakeholder-nya. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan mendapatkan transfer of knowledge maupun transfer experience dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan inteligensi, dan juga kemampuan fisik atau gagasan inklusi. 4. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multi-intelligence Howard Gardner yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestik, kemampuan seni, dan kemampuan-kemampuan lainnya juga perlu diperhatikan secara seimbang. 5. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi. Peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan-kemampuan lainnya mendapat perhatian seimbang. 6. Sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan kerjasama dalam kelompok, dan lain-lain. 7. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah, bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap membantu, khususnya kepada yang kurang beruntung, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk dalam lingkungan sekolah. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Di dalam dunia yang berubah begitu cepat, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar belajar secara mandiri. Dengan pendewasaan yang diberikan di sekolah, pendidik tidak lagi perlu menjelajahi pemikiran peserta didik dengan perintah. Lebih itu, peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar ketika ia mencari dan mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk hidupnya. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Learning society. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Selanjutnya, penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat 1. Ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. 2. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok sebagai semua pihak. 3. Penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang. 5. Syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. 6. Kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencerahan, dan perselisihan
sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Penataan Viata Mandala dalam upaya ketahanan sosial. 1. Ketahanan sekolah lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. 2. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Viata Mandala di sekolah melakukan langkah-langkah sebagai berikut. A. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. B. Melakukan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. C. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. D. Mengadakan penyuluhan bagi orang tua siswa dan siswa yang bermasalah. E. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. F. Pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral, Pancasila, kepribadian sosial santun dan berdisiplin. G. Pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, dan informasi penemuan para ahli. H. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Viata Mandala. Kepala sekolah sebagai pemimpin utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga pendidik serta membina hubungan kerjasama dengan peran serta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Viata Mandala di sekolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti berikut. 1. Melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. 2. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. 3. Menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras, sarana prasarana, dan perangkat lunak, peraturan-peraturan, tata tertib, tata upacara, dan lain-lain. 4. Mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah, kepala sekolah, pendidik, orang tua, dan siswa. Selanjutnya, penggunaan sekolah. Mekanisme dalam pelaksanaan Viata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan Viata Mandala perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, terhadap, dan berkelanjutan sebagai berikut. 1. Tahap preventif, upaya untuk menindak
peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui antara lain memelihara sekolah dan lingkungan sekolah, serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu. B. Menciptakan suasana yang humoris antara pihak pendidik, staf, dan siswa, serta penduduk di sekitar sekolah. C. Membentuk jaringan-jaringan pengawasan, kontrol, dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. D. Menghilangkan bentuk-bentuk pembelocoan pada saat MOS. E. Meminimalisir ketertiban kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Yang kedua, tahap represif. Upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif seperti mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua pendidik pembinaannya. B. Membatasi areal tempat terjadinya aksi. C. Menetralisis isu-isu yang berkembang dan pencegahan timbulnya isu-isu baru. D. Berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. E. Mengungkapkan lebih lanjut ketertiban pihak luar sekolah atas kasus-kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. F. Mengikutsertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. G. Memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Demikian materi tentang arti dan makna wawasan Viyata Mandala.